kita mau belajar tentang herbal tea ya. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama rapihin nih pemahaman yang betul tentang herbal tea itu apa. Jadi sebenarnya teh itu herbal itu sebenarnya bukan herbal tea. Gimana ya? Jadi sebenarnya kategori teh itu hanya dari satu tanaman, yaitu dari yang kita kenal. Kalau ini kan ada oolong tea, nah ini tuh green tea, yang ini tuh black tea. Nah 3 tea ini tuh berasal dari satu tanaman, varietasnya beda, tapi ini tuh Camellia sinensis gitu. Cuma karena cara pengolahan dan cara fermentasinya beda, menghasilkan produknya berbeda seperti itu ya. Jadi ini adalah teh yang dibilang sebagai tea itu ini gitu, dari tanaman yang dibilang Camellia sinensis. Nah terus kalau misalkan herbal tea itu apa sih gitu? Herbal tea itu kalau nama fancy-nya sekarang tuh disebut sebagai tisane. Nah jadi herbal itu ada beberapa macam. Ada dari bunga, ada dari bark atau akar-akaran, ada juga dari seed, dan ada juga dari daun-daun nanas. Karena kita mau belajar kategori herbal. Yang pertama itu yaitu disebutnya kategorinya tuh flower herbs kayak gitu ya. Nah contohnya ini tuh adalah calendula. Jadi bukan marigold ya, itu dua spesies yang berbeda. Nah ini yang seperti semua pasti tahu, ini adalah lavender, wangi banget. Ini tuh elderflower ya. Elderflower tuh bunga dari yang elderberry itu. Nah ini yarrow, ini untuk bleeding atau untuk demam gitu. Nah ini linden flower, terus rose yang bentuknya kuncup, ini French rose, terus ini German chamomile. Ini tempat-tempat kecil biasa saya pakai untuk ngambil sehari-hari gitu. Jadi karena herbs itu nggak boleh terekspos udara dan cahaya terlalu banyak, jadi biasanya saya tempatin di botol-botol kecil kayak gini. Untuk storage-nya ada di botol besar seperti ini. Nah ini adalah flower herbs kayak gitu, atau disebut juga flower tea. Masih banyak yang lain ada di rak sana, nggak saya bawa semuanya. Jadi kira-kira begitu. Jadi herbs yang berasal dari bunga, artinya tanaman itu tuh yang dipakai untuk medicinal, herbal medicine-nya tuh dari bunganya gitu. Nah terus kalau dari daun itu ada satu family banget di herbs yang paling gede, yaitu mint family ya. Tapi tidak hanya terbatas mint, jadi dari keluarga mint. Nah ini tuh contohnya ini catnip, terus ini tuh lemon balm, ini tuh ini tuh spearmint ya, tuh lihat dia masih bagus kan warnanya. Artinya memang ini saya belinya khusus yang dibuat untuk herbal medicine. Nah ini peppermint tuh biasanya dia warnanya tuh ada keunguan gitu, karena peppermint itu ya tanamannya tuh warnanya hijau ungu kayak gitu. Nah ini tuh Tulsi, ini dari 3 macam Tulsi, Olivethal, ada Fana, ada Rama, sama ada Krishna. Saya tanam yang Rama sama yang Krishna di halaman depan ya. Terus ada lagi kayak sage, thyme, rosemary, oregano, itu termasuk herbs di dalam mint family gitu. Nah, terus ini adalah golongan herbs yang tinggi banget vitamin sama mineralnya gitu. Nah biasanya ini tuh di brewnya itu pakai cara super infusion atau nourishing herbal infusion, karena untuk kita dapetin mineralnya dari herbs ini membutuhkan waktu yang lama banget gitu. Nah contohnya tuh ini ya, ini red raspberry leaf. Nah ini tuh bagus banget buat endocrine system, reproduksi system, sama urinary system kayak gitu. Biasa untuk childbearing, untuk ketika
ketika masa hamil dan menyusui atau ketika datang bulan. Terus ini tuh nettle, stinging nettle ya, stinging nettle tinggi banget klorofil sama mineralnya. Nah ini oat straw, jadi bagian paling atas si oats gitu. Nah ini untuk adrenal tapi tinggi juga sama mineral. Ini biasanya dibuatnya untuk nourishing herbal infusion atau untuk support adrenal, sama kayak misalkan kita memenuhi kebutuhan vitamin mineral. Nanti kita bikin satu sesi khusus untuk saya share tentang yang ini. Nah terus ini adalah satu golongan herb yang rasanya tuh herbal banget, yang kalau kita minum tuh rasanya kayak minum obat gitu, kayak jamu gitu. Tapi justru ini yang bagus banget gitu. Bukan yang lain nggak bagus, tapi yang lain tuh kan rasanya minty, kayak golongan mint family tuh rasanya tuh minty karena dia tinggi volatile oilnya ya. Terus yang floral itu rasanya tuh wangi, enak banget, kayak ada di dalam flower garden gitu. Nah ini tuh ya rasanya kayak obat karena dia berasal dari bukan dari daun gitu, jadi dia potent banget. Nah saya kasih contoh. Jadi ini tuh misalkan contohnya dari akar-akaran ya. Ini tuh astragalus root. Ini immunomodulator, bagus banget saat-saat pandemi kayak gini atau batuk pilek. Ini dandelion root, ada leafnya juga, saya ada di rak. Dandelion root ini bagus banget buat bantu kidney sama liver kita nih, supaya untuk detoksifikasi. Terus dari batang tuh contohnya burdock itu sebenarnya masuk dalam kategori food herbs seperti tadi red raspberry, nettle, oat straw itu termasuk di dalam food herbs gitu. Ini juga masuk. Ini biasanya atau gobo kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah. Biasanya tuh dikonsumsi di makanan Jepang sama makanan Korea, itu hampir setiap hari mereka konsumsi ini. Ini bagus banget untuk bitter, untuk pencernaan dan untuk detoksifikasi juga. Terus ada lagi ini. Nah kalau ini dari bodinya, ini mushroom, ini reishi mushroom. Kalau di Cina itu disebut mushroom of immortality. Kalau misalkan nonton film-film kungfu, pemain utamanya itu udah mau mati gitu, mereka pergi ke gunung apa, karena mushroom ini tuh hidupnya tuh liar di gunung-gunung yang tinggi dan butuh waktu bertahun-tahun ya, seperti ginseng. Terus mereka nungguin nih si mushroom ini muncul buat dimakan supaya kembali vitalitasnya dan nggak mati kalau di film-film. Nah terus ini dari buah hortonberry, saya ada juga elderberry di bagian atas, saya malas ngambilnya. Ini hortonberry, jadi berry ini dikeringkan. Ini bagus banget untuk cardiovascular system, untuk jantung, untuk sistem peredaran darah, untuk arteri ya. Saya bikin ini untuk suami saya. Terus ini juga rose hip. Jadi kalau misalkan kita ambil mawar, petalnya doang, bunganya doang, kan ketinggal tuh ujungnya. Nah nanti didiemin, nanti ini kita ambil. Ini tinggi banget vitamin C-nya. Nah ini sumber vitamin C saya. Terus ada satu lagi tuh dari biji. Contohnya itu ini apa? Fennel, dari biji-bijian ya. Belum. Terus ada lagi kayak cardamom, terus star anise, terus cengkeh kayak gitu. Itu kan dari biji-bijian. Nah itu termasuk. Nah kalau yang susah-susah kayak gini, ini cara pembuatannya tuh beda gitu daripada yang tadi gitu ya. Terus ada satu lagi, ini adalah herbs, ini marshmallow root. Kalau kemarin ada beberapa teman yang udah konsumsi ya tamiti yang saya jual juga, ini ada di dalamnya salah satunya. Ini marshmallow root tuh soothing banget, jadi kalau misalkan ada luka, dia tuh kayak melumasi gitu sistem pencernaan dari mulai di esophagus sampai ke lambung sampai ke usus gitu ya. Nah ini tuh soothing banget kalau kita lagi ada masalah pencernaan atau batuk kayak gitu, radang tenggorokan. Ini bagus banget. Atau misalkan terjadi inflamasi, ini tinggi mucilaginous-nya, jadi bagusnya tuh kalau kita mau lagi ada problem gitu, imbalance, kita bikin ini tuh pakai cold brew. Nanti kita belajar lagi khusus
tentang infusion. Nah itu kira-kira contohnya herbs-herbsnya kayak gitu. Masih banyak lagi yang lain, tapi biasanya ini yang paling sering dipakai. Nah sekarang kita mau belajar cara yang benar untuk membuat herbal tea gitu ya. Nah herbal tea itu disebutnya infusion. Jadi infusion yang pertama itu adalah hot infusion, ya artinya dibuatnya dengan air panas gitu ya. Jadi kita menggunakan media air panas untuk membuat herbalnya. Yang kedua adalah cool infusion. Nah ini atau disebut juga cold infusion. Ini saya buat kemarin malam ya, udah 8 jam, enggak 12 jam lebih di dalam kulkas. Nah seperti ini adalah marshmallow root gitu. Saya buat karena kemarin saya sempat kayak nggak enak gitu perutnya. Jadi untuk maintainnya saya konsumsi ini. Nah terus ada lagi yang disebut solar infusion. Jadi kita menggunakan hot infusion, cold infusion, solar infusion, sama super infusion. Nah yang kedua itu cara membuat herbal itu dengan decoction. Decoction itu untuk herbs yang biji-bijian atau akar-akaran atau bark atau kulit-kulit tanaman kayak gitu, atau mushroom kayak gini. Nah kalau misalkan dari akar-akaran kayak gini biasanya tuh sekitar 25-45 menit bikinnya. Jadi di shimmer gitu. Biasanya itu pakai alat yang seperti ini. Nah kayak gini nih. Pasti tahu ya kalau misalkan nonton film-film Cina, film Korea, film Jepang, kalau rajanya sakit, kalau pemeran utamanya sakit, mereka tuh bikin obat dari ini gitu. Karena memang herbal medicine itu udah dari ribuan tahun gitu. Udah jadi staple banget lah di situ untuk digunakan sebagai pengobatan gitu. Nah ini untuk ngebikin decoction itu ya, karena perlu direbus di simmer aja, api kecil ke sedang. Nanti kita buat khusus untuk itu. Nah bisa juga pakai stainless steel. Jadi kita tuh pakai alat yang tidak reaktif. Ini tuh clay pot. Jadi media untuk bikin herbs itu harus yang tidak reaktif. Sebaiknya tidak pakai panci yang non-stick, jangan. Karena pasti ada sisa-sisa minyaknya deh kalau non-stick. Jadi pakai stainless steel atau pakai clay pot atau pakai keramik yang betulan keramik. Jadi bukan lapisan keramik ya. Nah gitu. Nah ini saya sambil panasin air panas. Jadi kita akan buat hot infusion yang paling gampang untuk dibikin dan biasanya dibuat untuk pembuatan herbal gitu. Biasanya pakai yang hot infusion. Nah kita pakai device-nya, contohnya kayak gini nih. Ini kan kayak teapot khusus untuk bikin teh ya. Ini tuh ruang untuk si daun dan bunganya tuh untuk berkembang, itu ruangnya tuh besar. Jadi kalau kita bikin loose leaf tea apapun, mau flower mau leaf gitu, atau mau kayak tadi teh yang dari Camellia sinensis gitu, oolong, sencha atau apa gitu, black tea, kita bikin yang saringannya tuh dengan ruangnya yang cukup besar sehingga si herbsnya itu bisa ke ekstraknya tuh lebih bagus gitu. Jadi dia bisa melebar mengembang, daunnya, bunganya tuh mengembang dengan leluasa sehingga kita bisa chemical ekstraknya tuh bisa kita ambil lebih bagus lagi. Yang pertama. Terus yang kedua, anggap aja ini gelas ya. Ini gelas. Saya sengaja pakai yang ini agak besar. Ini misalkan gelas yang sehari-hari kita pakai untuk minum, untuk bikin teh, ini bisa. Jadi kan nanti dia mengembang nih di sini, mengembang. Habis itu memang harus disaring, PR banget sih. Bagus banget kalau punya teko kayak gini atau teapot yang biasa ada di Chinese tea itu yang terbuat dari keramik gitu. Itu bagus pakai yang itu juga. Kita mau bikin
hot infusion ya. Misalkan kemarin ada yang nanya nih soal chamomile tea, betul nggak sih chamomile tea itu mengobati insomnia? Setengah benar setengah enggak sih. Jadi chamomile tea ya teh, wangi banget. Chamomile tea itu jadi khusus untuk herbs, misalkan yang tinggi volatile oil ya. Yang tinggi volatile oil tuh contohnya chamomile, terus kayak rose, apalagi ini ada teninnya, terus misalkan lemon balm, terus peppermint, terus spearmint, terus catnip sih enggak sih. Yang tinggi volatile oil tuh kalau misalkan kita buka, wangi banget. Lavender, apalagi nih lavender nih. Lavender tuh powerful banget, makanya pakainya dikit. Itu jangan di steppingnya terlalu lama. Kalau bisa sih jangan lebih dari 10 sampai 15 menit. 15 menit itu udah maksimal banget. Jangan dijadiin super infusion, apalagi decoction. Kalau decoction nanti hilang sama volatile oilnya. Kalau super infusion nanti besokannya tuh bakal mengambang kayak layering, kayak ada oil di atasnya kan. Kita berpikir mungkin segala sesuatu yang banyak itu baik, tapi enggak seperti itu sebenarnya. Jadi itu bahaya banget, nanti bisa mengiritasi esofagus kita, lambung kita, usus kita gitu. Jadi jangan lakukan ya. Ya kalau misalkan kecelakaan sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan lakukan itu tiap hari atau malah dibikin super infusion. Wah jangan deh, itu safety-nya tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan. Terus ini air panas saya udah bikin ya, air panas mendidih, ini biarin dulu aja. Nah terus soal chamomile itu memang bagus banget untuk kalau misalkan selalu dikaitkan dengan orang nggak bisa tidur. Apalagi katanya di drama-drama Korea sekarang pada pakai chamomile tea ya, karena lagi ngehits banget sih gitu, dan cakep gitu tehnya tuh. Tapi sebenarnya chamomile tuh apa sih? Jadi dia tuh membantu, ini tuh calming tea, jadi calming ke nervous system kita. Calming tuh kayak menenangkan kayak gitu ya, ke nervous system kita supaya udah jangan terlalu lebay ya. Slow aja, slow. Memang ada macan di depan. Kalau zaman dulu ya kita dikejar macan gitu kan. Kalau kita dalam stres, dalam kondisi stres, under stres gitu, baik secara emosional, fisikal atau chemical atau secara fisik, kita tuh kayak dikejar-kejar macan. Nervous system simpatetiknya tuh aktif gitu, yang fight or flight. Nah kita pakai herbs yang masuk ke dalam kategori nervine. Salah satunya itu yang mild banget itu si chamomile. Ini tuh bisa dikonsumsi oleh anak-anak mulai dari 6 bulan ke atas sampai manula dan manula. Jadi herbsnya aman, kecuali ada riwayat alergi terhadap ester family atau Asteraceae family, karena chamomile itu masuk ke kategori ester family ya, tolong dicek. Terus tapi kalau misalkan mau bikin nggak bisa tidur malam-malam, ini tuh calming, jadi dia antispasmotik, artinya tuh bagus untuk otot-otot di dalam tubuh kita supaya relax gitu. Baik juga otot di dalam pencernaan kita, dia carminatif juga gitu, makanya bagus banget. Saya pakai juga untuk tummy tea ini. Nah terus tapi herbs tuh jangan berdiri sendiri, harus dikombin sama yang lain sebaiknya. Nah kalau misalkan untuk malam-malam pakainya tuh yang lemon balm. Lemon balm juga herbs yang wajib dipunya nih, terutama untuk yang punya anak baby atau anak kecil. Dia bisa untuk kolik, untuk demam. Ini bagus banget juga untuk nervous system karena dia nge-calming juga. Ini dipakai juga secara udah diuji gitu secara klinis, dia bisa untuk nge-treat ADHD ya, hyperactive disorder seperti itu. Atau ya, tapi kalau misalkan orang punya under hypothyroid, punya hypothyroid, sebaiknya hindari mengkonsumsi ini setiap hari gitu. Seminggu sekali boleh lah, karena dia tuh nge-calming banget gitu. Jadi ini bekerjanya bersama-sama nih, lemon balm sama si chamomile. Nah misalkan udah malam nih,
walau ini masih pagi. Boleh nggak konsumsi pagi-pagi? Ya boleh. Dia nggak sedatif kok. Kalau sedatif herbs tuh ada lagi kayak skull cap atau enggak passion flower, ada di rak saya. Itu saya kalau lagi nggak bisa tidur banget itu, saya minumnya sih dalam bentuk kapsul biar gampang, jadi saya taruh di atas ada bentuk kapsul. Jadi kita bikin ya, misalkan kita bikin nih, kita belajar ya cara membuat herbal medicine dengan cara folk method. Artinya itu adalah metode untuk membuat dengan cara kira-kira atau yang kelihatan sama mata gitu, jadi nggak ditimbang. Kalau saya kan kalau bikin resep itu, kalau misalkan diagnosis ini keluhannya seperti apa, saya akan pakai gram-graman kayak gitu yang saya belajar di sekolah herbalis seperti itu ya. Nah ini adalah folk method supaya semua orang bisa melakukannya gitu. Jadi nggak bikin susah lah. Jadi ini adalah lemon balm, di measure aja pakai mata kita, 1 sendok makan. Saya pakai sendok Korea atau juga bisa pakai sendok takat, 1 sendok makan. Ininya 1 sendok makan. Nah kita perlu yang namanya katalis. Katalis itu supaya herbsnya itu bisa bekerjanya tuh lebih baik gitu. Nah kita pakai, kalau peppermint kan terlalu kencang ya untuk dipakai malam-malam nih, kecuali kita mau konsumsi ini di siang hari bisa pakai peppermint. Nah kita mau pakai, nah ini kita pakai spearmintnya setengah sendok makan aja ya. Kita pakai itu sebagai katalisnya. Nah, terus diaduk deh, nggak harus bikin di sini sih, ini supaya kelihatan aja sama-sama. Nah kita aduk, habis gitu kita taruh, misalkan kita bikinnya di sini ya. Ini untuk 500 ml. Air panas. Kita tutup. Nah ini namanya stepping time tuh nih. Kita tutup, kita biarin sekitar 10 menitan ya, karena ini kalau terlalu di dalam herbs ini cukup tinggi. Ada chamomile, ada spearmint, ada lemon balm. Jangan lama-lama, 10 menit aja udah cukup. Kita diamin dulu di sini. Nah terus kalau misalkan males gitu nyaring-nyaring, nah bisa pakai kayak gini nih. Jadi herbsnya kita masukin ke sini. Ini cotton ya. Cek kalau yang kemarin beli tamiti saya ini dapat yang kayak gini. Ini udah udah lulus uji labnya untuk chemicalnya. Jadi ini aman digunakan. Nah ini kita masukin ke sini, kita ikat gitu. Terus kita kasih air panas seperti tadi. Terus kita tutup deh, anggap aja ini tutup. Kita tutup, kita diamin. Nah gitu. Terus kalau udah, misalkan udah 10 menit, ini ambil, jangan lupa diperas karena banyak banget di dalam sini. Diperas terus diminum deh. Nah gitu. Nah, terus kalau misalkan bikinnya banyak gimana? Misalkan bikinnya sebanyak ini ya, ini biasa saya bikinnya kayak gini nih, saya minum sepanjang hari. Bagi-bagi juga sih, ini sekitar 4 portion gitu, sekitar 1200 ml. Nah kalau misalkan bikinnya kayak gini untuk diri sendiri, habis disaring masukin ke kulkas. Nah herbs tea, herbal tea itu sebaiknya konsumsinya tidak lebih dari 24 jam. Jadi misalkan saya bikin sekarang, saya taruh di kulkas, besok pagi harus udah habis. Jadi jangan disimpan terus-menerus, harus dihabiskan. Bikinnya jangan 3 liter, 1 liter aja kayak gitu. Nah kecuali kayak nourishing herbal infusion atau super infusion, itu bisa kita taruh sampai maksimal 3 hari kayak gitu, karena kita minumnya juga sedikit-sedikit. Nah terus kalau solar infusion gimana? Solar infusion kita taruh herbsnya di sini, kita kasih airnya itu room temperature, bukan air panas. Terus kita taruh di bawah sinar matahari. Tapi ya siapa sih yang mau ngerjain itu sekarang ya? Debu soalnya.
Kalau biasanya ditaruh di bawah sinar matahari sekitar 2 jam kayak gitu, terus disaring. Boleh dikonsumsi panas, boleh dikonsumsi dingin. Enaknya sih dingin ya. Pakai es batu atau taruh di kulkas, habiskan dalam waktu 24 jam. Nah, terus contohnya ini ya. Ini saya bikin kemarin. Nah, ini tuh marshmallow root itu tinggi banget sama mucilaginous-nya. Dia salah satu komponen kimia si marshmallow root, bukan marshmallow yang ada di kalau Natal atau tahun baru gitu, bukan. Dari akar marshmallow. Biasanya kalau kita tanam sekitar 3 atau 5 tahun itu bisa kita panen akarnya, terus dikeringkan, terus jadinya seperti ini nih, putih seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kita saring itu dia ada lendir-lendirnya. Nah, lendirnya itu soothing banget untuk ke digestive system kita. Bagus banget kalau kita itu punya. Ini harusnya agak mahal karena dia itu berat, jadi dapatnya tuh sedikit kalau digram-gramin. Tunggu, mana tempatnya? Jadi misalkan kita buat seperti ini ya, kita saring nih minimal 8 jam gitu. Kalendula juga bisa, itu bagus juga. Itu untuk sistem pencernaan. Nah, jangan lupa. Terus ini boleh nggak sih marshmallow tuh dikonsumsinya panas? Boleh banget. Tapi mucilaginous-nya mungkin nggak akan banyak banget ya. Jadi dia agak-agak berlendir gitu loh. Wangi. Terus cuma memang dia tuh bukan volatile oil yang main utamanya. Tuh, kelihatan gak sih? Kurang kelihatan ya. Jadi kayak ada bintik-bintik, titik-titik gitu, naik turun. Nah, itu tuh lendirnya. Nah, itu yang mau kita konsumsi. Ajaib banget ya, warnanya putih. Herbsnya tuh warnanya putih. Mana tadi? Akarnya tuh warnanya putih, jadinya kuning kayak gitu. Nah, coba kita ulangi ya, sekali lagi ya. Jadi infusion itu adalah apa? Itu adalah cara paling mudah untuk kita tuh bisa mengkonsumsi herbal medicine setiap hari. Infusion itu adalah cara kita untuk mengekstrak komponen kimia dari herbs melalui media air. Kalau kemarin kita udah belajar yang dari media madu kayak gitu. Madu juga memang sekitar 25%-nya air, tapi itu biasanya yang bisa dibikin untuk herbal tea kayak gini bisa dibuat pengekstrakannya atau infusnya lewat madu juga karena dia 25% air. Nah, terus masuknya tuh ke kategori itu. Nah, jadi ini paling gampang banget untuk kita nikmati setiap hari. Jadi kalau misalkan berpikirnya, kalau ngeteh bunga atau ngeteh min gitu kayaknya keren banget deh. Sebenarnya itu bukan keren ya, keren karena bagus ya bunga-bungaan. Siapa sih yang nggak seneng gitu ngeliat teh yang asalnya dari kayak gini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya tuh lebih ke ini tuh medicine gitu, dari tanaman, dari bunga-bungaan yang sudah Tuhan ciptakan gitu untuk kita ada di bumi ini untuk bisa mendapatkan kesehatan yang lebih optimal lagi. Nah, terus ada pertanyaan juga, boleh nggak sih herbs itu dikonsumsi setiap hari? Boleh, dengan catatan herbsnya apa dulu. Kalau flower gitu atau daunan min-minan bisa, kecuali kalau misalkan ada yang kena dia sensitif banget pencernaannya sama peppermint. Kalau peppermint biasa mungkin bisa ya. Kalau yang saya itu volatile oilnya tuh kenceng banget. Memang khusus untuk digestive system peppermintnya. Dan untuk treat IBS kayak gitu, atau enggak ya diare, atau enggak kayak GERD kayak gitu kan. Tapi ada juga yang GERD itu dia sensitif sama peppermint. Jadi di tamiti saya nggak kasih, saya pakainya spearmint supaya lebih aman. Jadi bisa untuk semua, kecuali mau dibuatkan khusus seperti itu ya. Kalau saya sih pakai gitu. Misalkan saya bikin tamiti untuk saya sendiri, saya pakai peppermint.
Nah, jadi itu infusion. Infusion itu cara kita mengkonsumsi herbal dengan media air. Seperti itu. Nah, herbal itu bukan barang-barang aneh, tapi itu adalah kayak tadi kan ya, itu untuk nervous system kita, untuk building saraf kita. Terus juga untuk adrenal itu sumber energi ya. Siapa yang kecapean, nah bisa cobain tuh afternoon pick me up yang udah saya bikin itu bagus banget kalau sore-sore atau siang-siang itu. Jadi dia kasih energi, jadi vitamin dari mineral, building si nervous systemnya supaya bagus, terus supaya kita bisa bereaksi terhadap stres dengan cara yang lebih produktif, tidak kabur gitu, flight ataupun tidak stres gitu, jadi fight gitu. Tapi kita tuh bisa balance. Ya gue tahu ada masalah di depan, gue tahu banyak tugas yang harus dikerjain, jangan lebay. Jadi kita bilang ke tubuh kita, jangan lebay, kita bisa kerjain ini dengan cara, hadapi ini dengan cara yang baik gitu, seperti itu. Jadi nggak kelelahan kayak gitu. Nah terus bagus juga untuk restoratif, kalau misalkan kita mau calming, kita mau istirahat, kita mau tidur. Jadi ini adalah vitamin, makanan dan mineral. Makanan sih sebenarnya, food in a jar, tapi bentuknya itu liquid. Ada juga misalkan, tapi tidak semua herb bisa dibuat herbal tea ya. Maksudnya tidak semua herb itu chemicalnya itu diambilnya tuh dengan air. Contohnya reishi mushroom. Reishi mushroom ini adalah herbs yang kita ambil chemicalnya, konstituen chemicalnya itu dengan dua cara, yaitu dengan cara water extraction, yang kedua tuh dengan alcohol extraction. Karena di dalam dia itu ada chemical, komponen-komponen kimia yang hanya bisa diambil, diekstrak keluar itu pakai alkohol. Jadi kita akan bikin double extraction kalau yang ini, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita rebus doang gimana? Yang nggak apa-apa, dapat, tapi hanya terbatas di si water extraction-nya doang. Bisa juga cari produk ya agak mahal gitu sih, biasanya di Mushroom Perfecti apa ya. Jadi dia tuh udah bikin double extraction dan alkoholnya tuh udah di remove gitu. Dia biasanya digantinya pakai glyceride. Glyceride itu termasuk alkohol, tapi dalam bentuknya tuh kayak gula, bukan gula sih, manis dia, tapi dia tuh bukan glukosa, maksudnya nggak spike blood sugar gitu, tapi dia manis. Nah seperti itu. Jadi kita belajar lagi, infusion itu ada berapa? Ada 4. Yang satu hot infusion, cold infusion, super infusion atau nourishing herbal infusion, solar infusion. Yang kedua cara pembuatan melalui air itu adalah dengan cara decoction, yaitu untuk herbs yang selulernya tuh harus kita breakdownnya tuh lama, 25-45 menit kayak gitu. Atau kalau mushroom seperti ini, reishi mushroom, chaga, terus apalagi tuh, turkey tail, masih banyak lagi deh. Dia harus direbusnya tuh sekitar 2 jam kayak gitu. Nah ini kan udah jadi ya, kita saring. Nah bagus banget kan tuh ya. Ini juga bisa dibikin cold infusion nih, tapi jangan lama-lama, 20-30 menit aja deh, jangan sampai kayak 8 jam, 2 jam gitu. Enak banget. Itu tuh kalau minum herbal tuh begitu kita minum tuh langsung kerasa sama kayak minum kopi gitu. Nah seperti itu, sampai di sini dulu ngobrol santainya. Nggak ngobrol sih, saya ngomong sendiri ya. Lain kali kita bikin ID live-nya supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Mirip warnanya tapi tak sama. Oke? God bless and take care. Bye.